Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir ketika kita mendengar kata pembangunan, apakah semua orang benar-benar merasakan manfaat yang sama? Ketika sebuah proyek besar dibangun demi kepentingan negara, apakah ada suara-suara kecil yang mungkin tidak ikut terdengar? Hari ini, aku ingin membahas salah satu isu pembangunan yang cukup banyak diperbincangkan, yaitu program food estate di Papua Selatan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Tujuannya adalah menciptakan kawasan pertanian berskala besar agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada impor. Jika dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, program ini sebenarnya lahir dari kebutuhan yang cukup penting. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan kebutuhan pangan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu, pemerintah berupaya mencari cara agar ketersediaan pangan di masa depan dapat tetap terjaga. Papua Selatan, khususnya Merauke, dipilih karena dianggap memiliki kawasan lahan yang luas dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pangan. Dari sudut pandang pembangunan nasional, program ini dipandang sebagai salah satu langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang. Dalam narasi yang dibangun pemerintah, food estate dipandang sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik. Program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pembangunan daerah, dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. Namun, di balik narasi besar tersebut, terdapat suara-suara lain yang juga penting untuk didengar. Suara tersebut datang dari masyarakat adat yang hidup di wilayah Papua Selatan, khususnya di daerah yang menjadi lokasi pengembangan food estate. Bagi sebagian masyarakat adat Papua, hutan bukan hanya sekedar kumpulan pohon. Hutan adalah tempat mereka mencari makan, berburu, mengambil hasil alam, dan menjalankan kehidupan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalam hutan juga terdapat pohon sagu yang selama ini menjadi salah satu sumber pangan utama masyarakat Papua. Karena itu, ketika lahan dalam jumlah besar mulai dialihfungsikan untuk pembangunan, muncul kekhawatiran bahwa masyarakat adat akan kehilangan ruang hidup yang selama ini menjadi bagian dari identitas mereka. Kekhawatiran tersebut muncul karena hubungan masyarakat adat dengan alam tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Hutan juga menjadi bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika ruang hidup berubah, masyarakat tidak hanya kehilangan lingkungan tempat mereka tinggal, tetapi juga beresiko kehilangan berbagai nilai budaya yang selama ini melekat pada kehidupan mereka. Karena itulah, isu food estate sering menghadirkan sudut pandang yang berbeda antara tujuan pembangunan dan pengalaman masyarakat yang hidup berlangsung di wilayah tersebut. Dari sinilah muncul apa yang disebut sebagai narasi kecil. Narasi kecil bukan berarti narasi yang tidak penting. Justru narasi kecil adalah suara masyarakat yang mengalami dampak pembangunan secara langsung. Melalui tugas ini, aku mencoba menggambarkan narasi kecil tersebut dalam ilustrasi yang berjudul Akar yang Tergusur. Pada ilustrasi ini, objek utama yang saya tampilkan adalah pohon sagu. Pohon sagu saya tempatkan di tengah karena bagi masyarakat Papua, sagu bukan hanya sumber makanan, tetapi juga simbol kehidupan dari identitas budaya. Di sisi kiri ilustrasi, terlihat hutan yang masih hijau serta masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam. Bagian ini menggambarkan ruang hidup yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sementara itu, di sisi kanan terlihat ekskavator yang sedang merusak pohon sagu. Ekskavator digunakan sebagai simbol pembangunan berskala besar yang masuk ke wilayah tersebut. Batang pohon yang di tengah
menggambarkan situasi yang terbelah, situasi benturan antara dua kepentingan. Di satu sisi, terdapat tujuan pembangunan dan ketahanan pangan nasional. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan hilangnya ruang hidup masyarakat adat. Bagian yang paling penting dalam ilustrasi ini adalah akar pohon yang berubah menjadi tangan manusia. Akar tersebut menjadi simbol bahwa yang sedang tercabut bukan hanya pohonnya. Yang ikut tercabut adalah hubungan masyarakat adat dengan tanah, dengan budaya, dan dengan kehidupan yang selama ini mereka miliki. Melalui simbol tersebut, saya ingin menunjukkan bahwa dampak pembangunan tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga pada manusia yang hidup di dalamnya. Menurut saya, narasi kecil dalam isu ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan. Narasi kecil hadir sebagai pengingat bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan siapa saja yang akan terdampak oleh proses tersebut. Karena pada akhirnya, pembangunan yang baik bukan hanya tentang membuka lahan yang baru atau meningkatkan produksi pangan. Pembangunan juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara, kelestarian lingkungan, dan kehidupan masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Melalui ilustrasi akar yang tergusur, saya ingin mengajak kita semua melihat bahwa di balik sebuah proyek yang besar, selalu ada cerita-cerita kecil yang juga perlu didengar. Sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, saya melihat bahwa ilustrasi bukan hanya media untuk membuat gambar yang menarik, tetapi juga dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan dan refleksi terhadap berbagai isu sosial. Dalam karya ini, saya menggunakan pendekatan simbolik dan metaforis karena saya ingin menyampaikan pesan melalui elemen-elemen visual yang sederhana namun memiliki makna. Dengan cara tersebut, audiens dapat memahami hubungan antara pembangunan, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat melalui bahasa visual. Karena terkadang, suara yang paling pelan justru menyimpan dampak yang paling besar. Terima kasih telah menonton.